Halo, nama aku Muhammad Bayu Rizky dengan NPM akhir 054. Aku Muhammad Iqbal dengan NPM akhir 239. Dan aku Syifa Rahmandari dengan NPM akhir 048. Saudara, antrian warga yang membuat atau memperpanjang surat izin mengemudi membludak hingga ke jalan raya. Sebelumnya, pihak kepolisian menutup layanan pembuatan dan perpanjangan SIM di masa pandemi corona. Antrian warga yang mengajukan pembuatan dan perpanjangan SIM terlihat di depan kantor Satuan Penyelenggaraan dan Administrasi Satpas di Mapolsek Kemayoran, Jakarta Pusat. Bahkan antrian terlihat hingga keluar jalan raya. Tahun 2026 dan kita masih ngantri kayak gini. Indonesia itu punya mimpi besar soal digitalisasi pemerintah. Kita punya Inpres, kita punya roadmap, kita punya anggaran yang besar. Tetapi kok pelayanannya masih gitu-gitu aja? Nah, di video ini bareng sama Iqbal dan Syifa, gua bongkar kenapa e-government Indonesia jalan di tempat. Dan apa bedanya e-government dan e-governance yang katanya lebih canggih? Oke, mari kita bahas. Oke, sebelum kita mulai deep dive, kita samain dulu persepsinya. E-government itu simpelnya adalah upaya pemerintah untuk pakai teknologi digital, internet, aplikasi, dan juga database buat melayani masyarakat seperti kita semua. Menurut Kleiji, Westcott dari ADB, e-government menggunakan ICT untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien. Nah, bayangin aja kayak Gojeknya pemerintah. Lo itu kan butuh SIM, tinggal klik aja. Atau kalian mau bayar pajak online, kita juga bisa langsung tinggal lewat online gitu. Dan juga kalau kita mau untuk mengadu jalannya rusak, nah ada portalnya, simpelnya kayak gitu. Ada 4 model delivery, yaitu government to citizen, government to business, government to government, dan government to employee. Harvard JFK School of Government bilang, ada 3 elemen kunci biar government itu sukses. Dan menariknya, Indonesia struggle dikitakannya. Yang pertama yaitu adalah support. Ini bukan soal basa-basi politisi di podium. Ini soal apakah pejabat beneran mau alokasi budget, bikin regulasi, dan juga push digitalisasi, atau cuma jadi jargon kampanye. Nah, yang kedua, kalian itu punya uangnya atau enggak? Infrastrukturnya ready atau enggak? Dan juga SDM-nya bisa atau enggak? Kalau servernya aja masih jauh, ya kita itu harus bagaimana? Dan sekarang adalah yang ketiga. Ini adalah value. Ini yang paling sering dilupain. Yang nentuin e-government itu berhasil atau enggak, bukan pemerintahnya, tapi masyarakat. Mereka ngerasa manfaatnya atau enggak? Dan jawabannya adalah belum. Sekarang, mari kita lihat kenyataannya di lapangan yang bikin frustasi. Berdasarkan UN e-Government Survey, dari 3 indeks penentu EGDI Indonesia, indeks Telecommunication Infrastructure Index adalah yang paling rendah. Artinya, fondasi paling dasarnya, internet aja belum merata. Mau bikin aplikasi sehebat apapun, kalau di Papua, NTT, Kalimantan, pedalaman nggak ada sinyal, ya percuma. Terus ada masalah kesenjangan digital, yang tech savvy-nya biasanya anak muda, tapi target primer e-government itu orang dewasa, yang banyak diantaranya masih gaptek. Lagian pengguna e-government mayoritas pendidikan tinggi, yang pendidikan rendah makin terpinggirkan. Dan ini yang bikin gua makin gerah. Pemerintah maunya komunikasi satu arah, push informasi doang, tapi masyarakat maunya interaksi. Two-way communication, ada disconnect yang masif di sini. Oke, Bayu benar banget. Kalau e-government aja masih banyak PR-nya, pertanyaannya adalah, ada nggak sih solusinya? Nah, disinilah konsep e-governance masuk. Dan ingat, ini bukan cuma ganti nama. Ini soal shifting mindset yang beda total. E-government adalah sistem, sedangkan e-governance adalah fungsi. E-government adalah protokol komunikasi satu arah, dan e-governance 2 arah.
Oke, simpelnya gini, e-government itu ibarat lo bikin aplikasi, sedangkan e-governance itu bikin seluruh ekosistemnya berjalan, dari kepemimpinan, regulasi, partisipasi masyarakat, sampai transparansi. Menurut Hicks tahun 2001, e-governance itu penggunaan ICT untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, bukan cuma sekedar bikin website. Tujuan e-governance mencakup efisiensi, kecepatan layanan, akurasi informasi, dan mendukung terciptanya good governance. Intinya, e-governance itu mau bikin citizen online, bukan inline. Jadi nggak perlu antri panjang kayak yang Bayu bilang pertama, nggak perlu intervensi pegawai, dan nggak perlu ribet. Dan ini yang Indonesia butuhkan. Kepolisian Republik Indonesia meluncurkan aplikasi online Sinar untuk perpanjangan surat izin mengemudi di kantor Satpas Polda Metro Jaya, Jakarta Barat. Acara dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kakor Lantas Irjen Polisi Istiono, serta perwira tinggi kepolisian lainnya dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Menurut Kapolri, aplikasi bernama SIM Nasional Presisi yang disingkat menjadi Sinar diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi pemohon perpanjangan SIM karena hanya tinggal mengunduh aplikasi Sinar melalui ponsel pintar serta mengurangi potensi kerumunan di masa pandemi COVID-19. Ini merupakan bagian dari janji kami untuk bisa memberikan pelayanan kepolisian yang semakin hari menjadi lebih baik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Aplikasi Sinar bisa digunakan oleh WNI baik di dalam maupun di luar negeri. Polri menggandeng PT Pos Indonesia sebagai penyedia jasa pengiriman SIM cetak kepada para pemohon perpanjangan SIM. Karena ini hal yang baru. Ini perpanjangan SIM A dan C yang aplikasi ini hal yang baru. Ini buat orang-orang yang memang akrab dengan teknologi, saya pikir mereka nggak ada masalah. Aplikasi ini untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam mengurus perpanjangan SIM A dan C tanpa harus mendatangi kantor Satpas di wilayahnya. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Gus. Kemenpan RB mengungkapkan sebanyak 1,5 juta aduan di tahun 2023 masuk melalui aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat SP4N Lapor. Hal itu diungkapkan Diah Natalisa, Deputi Bidang Pelayanan Publik, usai sosialisasi aplikasi SP4N Lapor kepada ribuan peraja dan mahasiswa di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Rabu 23 Agustus. Menurut dia, laporan melalui aplikasi SP4N Lapor, rata-rata laporan masuk sekitar 395 aduan setiap harinya. Sebagian besar laporan masuk terkait masalah keamanan, pendidikan, dan manajemen bantuan sosial. Dan kami sebagai pengelola juga memberikan semacam notifikasi kepada yang terlapor kalau masih belum ditindaklanjuti. Sampai nanti pengguna itu dapat memberikan penilaian apakah sudah merasa puas dengan apa yang dijelaskan oleh dari unit yang terlapor. Kalau belum selesai dalam 60 hari kerja, maka ini menjadi ranahnya Ombudsman untuk ditindaklanjuti. Tak hanya menerima pengaduan, SP4N Lapor juga dapat menerima aspirasi dan permintaan informasi bagi masyarakat. SP4N Lapor ini dapat diunduh melalui App Store dan Play Store di gawai Anda. Dari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Fakta menariknya, pemerintah sebenarnya sudah mulai bergerak. Salah satu langkah besarnya dengan pembentukan media center. Semenjak Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, pemerintah sudah mulai serius membuat pusat informasi yang mulai terintegrasi. Media Center menjadi sistem pelayanan terintegrasi dengan pendekatan BYOD sehingga masyarakat bisa mengadu via telepon, SMS, atau internet. Dan yang krusial, Misuraca tahun 2007 bilang ada 4 aspek pemanfaatan TIK, yaitu efisiensi, efektivitas, pemberdayaan, dan pembangunan sosial ekonomi. Ini udah jadi framework global sehingga Indonesia sebenarnya tinggal eksekusinya aja. Tapi, tinggal eksekusinya itu yang justru fase paling susah.
karena kenyataannya ada 3 monster besar yang menghadang langkah ini. Biar gue bedah 3 monster ini. Monster pertama adalah budaya. Resistensi, penolakan dari masyarakat dan dari aparat pemerintah sendiri. Ada yang nggak mau belajar teknologi baru, ada yang nggak mau berbagi data karena takut transparan, ada yang literally lebih nyaman dengan cara lama, dengan cara kertas, stempel, cap basah. Padahal kita udah tahun segini loh. Nah, selanjutnya yang monster kedua itu adalah kepemimpinan. Ada konflik kepentingan antara pusat dan daerah, regulasi belum merata sosialisasinya, dan yang paling sakit, alokasi anggaran untuk infrastruktur e-government belum jadi prioritas APBN maupun APBD. Dan monster ketiga adalah infrastruktur. Ketimpangan digital yang Iqbal sebut tadi, Indonesia itu ada 17.000 pulau, kabel fiber optik nggak bisa kemana-mana, tenaga ahli IT di daerah terpencil hampir nggak ada, dan standar layanan publik digital belum ada yang baku. Nah, 3 monster ini bukan hal baru, tapi selama kita nggak serius menghadapinya, transformasi digital pemerintahan Indonesia bakal tetap jadi sebatas mimpi. Tapi, di tengah semua masalah ini, ada satu hal yang menarik. Sektor swasta udah buktiin bahwa digitalisasi massal itu bisa. Gojek, Tokopedia, panggilan ponsel, semua udah jalan. Nah, pertanyaannya, kenapa pemerintah nggak bisa kolaborasi lebih dalam? Menurut analisis materi, kolaborasi public-private sector melalui mobile banking dan e-payment bisa menjangkau masyarakat yang belum tersentuh bank, terutama di daerah pedesaan. Oke, setelah Bayu bedah masalahnya dan Iqbal bahas potensi kolaborasi swasta, sekarang apa solusinya? Berdasarkan analisis materi, ada 4 tahapan sosialisasi yang harus dijalankan. Yang pertama, edukasi pemimpinnya. Bukan hanya rakyatnya, tapi pemimpinnya juga. Karena secara kultur, kalau pemimpin yang nggak paham dan nggak peduli, ego di instansi itu nggak akan berjalan lancar. Yang kedua, kasih pemahaman kepada pimpinan soal manfaat nyatanya. Bukan hanya teori, tapi bukti nyata. Seperti efisiensi anggaran, produktivitas pegawai, dan citra di masyarakat. Yang ketiga, libatkan semua pihak, termasuk tim PR dalam membuat master plan in-gov. Ini bukan hanya proyek satu kementerian, tapi ini merupakan proyek satu bangsa. Yang keempat, atau yang terakhir, brand awareness ke masyarakat. Bisa dimulai dari kelas menengah ke atas terlebih dahulu, karena mereka sudah dekat dengan teknologi, sehingga menjadi pioner yang mendorong masyarakat lain. Dan satu hal yang terakhir, dan gue rasa krusial, yaitu IT governance, COBIT, ITIL, ISO, merupakan framework internasional yang sudah ada. Tinggal kita adopsi, adaptasi, dan eksekusi. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi ini soal kemauan. Gue percaya Indonesia itu bisa. Kita punya populasi digital yang besar, startup ekosistem yang kuat, dan generasi muda yang gak takut sama teknologi. Yang kurang cuma satu, konsisten. Nah, e-government tanpa e-governance itu ibarat mobil tanpa supir. Ada wujud fisiknya, tapi nggak kemana-mana. Kita butuh keduanya, yaitu teknologinya dan juga tata kelolanya. Kalau lo mahasiswa, pelajar, atau warga negara yang peduli, ayo mulai kritis. Mulai tanya, layanan di daerah gue udah seberapa maju ya? Nah, itu langkah pertama yang buat menuntut layanan semakin maju. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke temen lo yang suka ngeluh soal birokrasi. Karena ngeluh tanpa paham akar masalahnya, ya percuma. Gue Shiva. Gue Iqbal. Dan gue Bayu. Kita ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Bye.